Ketika kebenaran mulai terangkat ke permukaan, bukan hanya hati yang terguncang, tapi juga kepercayaan seluruh pesantren. Seseorang warga pun ikut bicara. Aku gak percaya, Kiai kita bisa begitu, tapi kok santri banyak yang bilang sama. Dan ada beberapa santri laki-laki juga ada yang berkata, Itu fitnah, Ustadz kita gak mungkin melakukan itu. di luar tembok pesantren, suara mulai pecah. Antara mereka yang masih percaya, dan mereka yang mulai ragu. Saat surat itu sampai ke tangannya, ketenangan palsu mulai runtuh perlahan. Kiai duduk di ruang tamu, membaca surat panggilan dari kepolisian. Ekspresinya tetap tenang, tapi tangannya gemetar. Beberapa ustadz mulai bisik-bisik. Santri perempuan saling bertanya, "Kak, kamu juga pernah dipanggil malam?" Buku catatan ruqyah ditemukan oleh salah satu guru muda, yang dulunya dianggap sebagai kebiasaan, pengobatan khusus. Ternyata jadi daftar luka para korban. Sebuah buku kecil ditemukan. Halaman-halaman berisi nama-nama, dot dan malam-malam yang tak pernah dilupakan. Satu demi satu, topeng itu mulai terlepas. Dan kini, semua mata mulai mengarah padanya. Ketika satu demi satu topeng dilepas, tinggallah wajah asli yang tak bisa ditutupi oleh gelar atau jubah suci. Bersambung, episode 4, di ruang sidang. Satu demi satu, topeng itu mulai terlepas. Dan kini, semua mata mulai mengarah padanya. Ketika satu demi satu topeng dilepas, tinggallah wajah asli yang tak bisa ditutupi oleh gelar atau jubah suci. Sebelum dilanjut, silahkan ketik sholawat di komentar, agar keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika suara hati sudah tak bisa dibungkam, hukum pun mulai berbicara. Hari itu, bukan hanya langkah Ria yang berat, tapi juga beban yang ia bawa selama ini. Ria turun dari mobil, ditemani bibinya. Tangannya gemetar, menggenggam Al-Quran kecil. Ia melangkah pelan, menatap gedung besar yang menakutkan. Kiai itu, yang dulu diagungkan, kini duduk di kursi terdakwa, dengan sorban yang sudah tak berarti apa-apa lagi. Dan kini, orang yang dulu ditunduki, duduk sebagai terdakwa di hadapan hukum manusia. Ria bersaksi, suara pelan, namun jelas. Saya dipanggil malam-malam. Dibilang ruqyah. Tapi, Ruangan hening. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Setiap kata Ria adalah luka. Dan setiap luka jadi bukti yang tak bisa diabaikan. Hakim mengetuk palu. Terdakwa divonis 15 tahun penjara. Kiai AR menunduk. Di luar sidang, warga berkumpul, beberapa kecewa, beberapa menangis lega. Terdakwa divonis 15 tahun penjara. Bunyi palu itu adalah akhir bagi kebohongan. Kebenaran memang lambat datang, tapi ketika ia tiba, tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Ria berdiri di luar sidang, menatap langit, mata penuh ketenangan. Cahaya matahari mulai muncul di balik awan. Ria tak akan pernah lupa, tapi hari itu, ia tak lagi sendiri. Bersambung, episode 5, luka yang tak sembuh.